gram D safranin. Ya, gram D-nya safranin. Sekarang lanjut, coba. Pada pengecatan gram, ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Manakah dari 4 macam gram itu yang berfungsi sebagai cat? Adnan Kurniawan. Adnan Kurniawan. Ada enggak ini? Adnan Kurniawan. Halo? Adnan. Adnan Kurniawan, ada enggak? Nah, dipanggil Ibu, 3 kali enggak muncul, berarti enggak ada. Ya. Oke. Avita Stiana. Avita Stiana. Avita Stiana. Avita Stiana juga enggak ada ya. Tidak ada. Adinda Putriana. Adinda Putriana. Iya, Bu, saya ada. Oke, coba Ibu dijelaskan. Ada 4 macam cat tadi, gram A, gram B, gram C, gram D. Itu tidak semuanya, ya, tidak semua gram itu berfungsi sebagai cat. Yang berfungsi sebagai cat yang mana? Avita. Maaf, Siapa tadi yang Adinda. dipanggil Bu Cici tadi yang terakhir? Adinda, Bu. Adinda. Yang berfungsi sebagai cat ya, Bu. Ya. Kan tinggal pilih toh. Gramnya ada 4, A, B, C, D. Yang berfungsi sebagai cat yang mana? Yang gram D. Gram D. Hanya gram D saja? Sama kristal violet sama safranin, Ibu. Kristal violet sama safranin. Kristal violet gram apa? Gram A. Terus safranin gram apa? Gram? D, Bu. D, oke. Sekarang lanjut. Faiz. Faiz. Faiz ada enggak ini Faiz? Hadir, Bu. Oke. Coba. Kalau gram B isinya apa Faiz tadi Faiz? Yodium, Bu. Kalium Kalium. yodida. Iya, Bu, kalium yodida. Ya, kalium yodida. Tahu fungsinya apa, Faiz? Lupa, Bu. Lupa. Iya, Bu. Hah? Iya, Bu. Kamu di mana ini? Kamu di mana? Di rumah, Bu. Rumah mana? Rumahnya mana? Di Palu, Ibu. Di Palu. Ya, dalam waktu dekat sudah kuliah offline ya. Jadi kamu persiapan ke Semarang. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Ya. Rizka. Rizka Okta. Iya, Bu. Rizka Okta. Iya, hadir. Coba. Kalium yodida gram B berfungsi sebagai apa, Rizka? Pemberian zat warna penutup. Yang berfungsi sebagai penutup zat yang mana coba? Gram A, B, C, D? Ya berfungsi sebagai penutup. ZD.
zat D, gram D. Oh iya. Coba Rizka, tolong Bu Cici dijelaskan kembali isi dari gram A, B, C, dan D, coba. Pemberian zat warna utama gram A Gram A isinya apa? berisi kristal violet. Kristal violet. Terus, gram B isinya apa? Gold. Gram B isinya apa? Kalium iodida. Kalium iodida. Kalium iodida fungsinya untuk apa? Tahu enggak? Mengintensifkan zat warna. Sehingga Itu namanya berfungsi sebagai apa? mengintensifkan zat warna. Itu namanya berfungsi sebagai apa? Ya, penguatan. Itu namanya mordan. Ya, gram B berfungsi sebagai mordan. Terus, gram C fungsinya untuk apa? Pelunturan. Pelunturan, peluntur. Terus, gram C fungsinya untuk apa? Gram C fungsinya untuk apa? Pencucian. Gram C isinya apa? Gram D. Oh, gram D. Zat. Gram D isinya menghasilkan apa? warna. Menghasilkan warna. Hah? Menghasilkan Gram D isinya apa? Gram D isinya apa? menghasilkan warna ungu. Coba siapa yang tahu gram D isinya apa? Saya Ibu. Siapa yang tahu? Safranin. Safranin. Nah, Safranin. safranin berfungsi sebagai apa? Memberi penutup atau Penutup. Ya, sekarang coba Bu Cici, saya coba share screen, ya. Tolong kamu perhatikan kembali. Ingat, kenapa saya ulangi berkali-kali? Ini kalau kamu nanti ujian UKOM, ya, jadi di TLM itu syarat kelulusan untuk bisa wisuda itu adalah ujian kompetensi. Ya, kamu kalau nggak paham, UKOM nggak lulus, kamu nggak bisa ikut wisuda, nggak bisa terima ijazah. Paham? Ya, maka saya ulangi berkali-kali. Ya, dan saya harapkan kamu itu kalau kuliah serius. Ya, yang lain, dosen yang lain harusnya sama seperti saya, cuman kan nggak telaten. Ya, begitu seperti saya nanti dibilang Bu Cici galak. Nggak apa-apa, kamu bilang Bu Cici galak, nggak apa-apa. Ya, tapi tujuan saya baik. Tujuan saya baik. Satu, saya mendidik kamu disiplin. Kedua, kamu jujur. Jujur itu kalau sudah masuk Zoom, ya kamu betul-betul ikut kuliah. Jangan hanya mencantumkan namanya, hanya untuk absen. Ya, sebetulnya bagi saya, kamu nggak ikut kuliah itu bagi sayanya sendiri enggak masalah. Yang masalah bagi kamu. Kenapa? Kalau kamu sampai nanti UKOM nggak lulus, masalahnya ada siapa? Ada di Bu Cici atau ada di kamu? Coba. Di diri sendiri, Bu. Ya, di diri sendiri. Justru Ibu ingatkan terus, itu supaya kamu sadar ya, bahwa kuliah ini kebutuhan kamu. Ya, ini kebutuhan kamu. Saya ingatkan terus. Tapi ada mahasiswa yang bilang, oh Bu Cici galak.
Enggak apa-apa, kamu bilang Bu Cici galak, enggak apa-apa. Ya. Tapi ini harus saya lakukan. Supaya apa? Supaya kamu serius. Sebetulnya enggak harus pinter, enggak. Tapi tekun. Ya, jujur, disiplin. Disiplin waktu kuliah ya kuliah. Jujur kalau sudah masuk Zoom ya ikut kuliah, ya jangan hanya mencantumkan absennya. Nah, mencantumkan absennya, tapi kamu nggak hadir dalam Zoom ini, itu nggak jujur. Ya, kalau kamu nggak jujur, nggak disiplin, ya sepinter apapun susah untuk sukses. Tapi kalau kamu jujur, disiplin, tekun, saya yakin bisa sukses. Nah, itu makanya Bu Cici tanyakan supaya ini saya sebetulnya membantu kamu. Ya, supaya kamu mau rajin belajar. Kasihan Bapak Ibu kamu yang ngongkosi. Ya, nyari duit enggak gampang. Tapi kalau sudah diongkosi kok leda-lede, nggak serius, itu nanti kamu hasilnya nggak maksimum. Coba kalau UKOM nggak lulus sampai retaker berapa kali, bayar terus itu. Ya, kamu kan belum merasakan orang tua susah nyari duitnya. Ya, kamu diamanai orang tua, tolong belajar dengan baik. Ya, siap enggak? Nah, masuk Ibu beberapa kali tanya, ini baru pengecatan gram tadi. Ya, terus sekarang saya lanjut, coba. Kemudian untuk identifikasi itu selain ciri-ciri mikroskopis adalah ciri-ciri makroskopis. Nah, ciri-ciri makroskopis harus dilakukan apa coba untuk bisa melihat ciri-ciri makroskopis. Rianti Oktaviana, tadi juga belum ada. Rianti Oktaviana, ada enggak ini Rianti? Halo Rianti. Nggak ada ya? Oke. Ya, ini yang Bu Cici nggak suka. Kamu lebih baik nggak masuk daripada kamu absen tapi nggak ada di Zoom. Ya, oke, saya teruskan. Coba Mutia. Kalau untuk melihat ciri-ciri makroskopis yang harus dilakukan apa, Mutia? Kultur pada media, Ibu. Kultur pada media. Sekarang, medianya dalam bentuk apa supaya bisa melihat ciri-ciri makroskopis? Kalau untuk Staphylococcus sendiri, tumbuh baik pada media nutrien agar, tetapi tumbuhnya itu subur pada media blood agar plate, Bu. Oke, pada media BAP ya, Mutia. Oke, bagus. Nah, sekarang lanjut. Untuk media BAP, blood agar plate, ya, blood agar plate. Prastia Adiguna. Prastia Adiguna. Iya, Bu. Ya, coba. Tahu kamu media blood agar plate? Itu medianya ditambah apa? Medianya ditambah apa? Kamu tahu blood itu apa? Blood. Ini kamu kok kameranya gelap itu di mana kamu kok kayak di lorong mana gitu? Di rumah, Bu. Di rumahnya di rumah mana? Di rumah depan
Ruang tamu. Enggak, maksudnya kamu itu di Semarang, di Kalimantan, Oh, di di Banjarnegara, Bu. Banjarnegara. Iya. Ya, coba blood. Kamu tahu artinya blood apa? Blood itu apa? Coba artinya. Darah, Bu. Darah. Kalau blood agar plate, berarti media itu ditambah apa? Ditambah Media ditambah apa? Coba. Blood agar plate. Berarti media itu ditambah apa? Coba. Mesa Pradita. Mesa Pradita di mana ini Mesa? Di Jepara, Ibu. Di Jepara. Coba. Blood agar plate. Berarti medianya ditambah apa, Mesa? Ditambah darah, Bu. Ditambah darah. Oke. Ya, sekarang. Tahukah darah yang ditambahkan berapa persen? 5%, Bu. 5%, Ibu. 5%. Tahu Prastia apa maksudnya 5%, Prastia? Caranya gimana? Kalau 5% itu maksudnya apa coba? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Anissa Safitri. Oke, gantian ya. Anissa Safitri. 5% itu maksudnya 5 mili dalam 100 ml media, Ibu. Oke ya. Di 5 ml darah dalam 100 ml media. Itu 5%. Kalau 10% berarti ya 10 ml dalam 100 ml media. Nah, darah ditambahkan pada media pada saat apa? Setelah disterilkan atau sebelum disterilkan? Siapa yang tahu? Setelah disterilkan. Setelah steril. Ananda. Coba Ananda. Disterilisasi. Setelah disterilkan, ya. Setelah disterilkan. Sekarang, setelah disterilkan itu ada yang begitu setelah disterilkan menggunakan autoclave, dia panas, ya nanti ditunggu 80%, tapi ada yang sampai dengan 45% atau suam-suam kuku dimasukkan. Nah ini yang mana? Yang 80% atau yang suam-suam kuku? Suam-suam kuku. Ya, kalau ditambah pada saat masih panas 80% itu adalah media coklat agar. Ya, jadi media yang ditambah darah ada media blood agar plate. Penambahan darahnya itu ketika media sudah mendekati pembekuan, nanti suam-suam kuku. Ya, darah baru ditambahkan, itu blood agar. Tapi kalau coklat agar, media diturunkan, nanti masih panas, darah ditambahkan. Sehingga sel darah merahnya lisis. Dajinya coklat agar. Ya, ada blood agar plate, ada coklat agar. Nah, dua-duanya sama-sama media yang ditambah darah, tapi cara penambahannya beda. Nah, media yang ditambah darah itu namanya media diperkaya. Nah, dicatat ya, kalau Ibu menjelaskan dicatat. Media diperkaya. Jadi ada media blood agar plate, ada media coklat agar. Adakah media diperkaya yang lain? Ada.
yaitu media yang ditambah telur, whole egg. Siapa dia contohnya? Media LJ, Lowenstein Jensen. Itu media ditambah telur. Ya, itu media untuk menumbuhkan kuman penyebab TBC, Mycobacterium tuberculosis. Terus ada lagi adalah media Loeffler. Itu media untuk pertumbuhan difteri. Ya, jadi media yang diperkaya itu bisa ditambah darah, bisa ditambah telur. Tapi satu lagi bisa ditambah serum. Ya. Itu media diperkaya. Kemudian kembali lagi ke media blood agar plate tadi. Nah, siapakah yang tahu atau bisa menjelaskan karakter apa saja yang diamati untuk morfologi koloni? Saya, Ibu. Siapa ini? Salma. Saya, Bu. Mana? Coba. Salma apa siapa ini? Siti Nailil, Saya, Ibu. Karoma. Salma ya, Bu. Salma. Baik, Bu. Siapa, Bu? Oh, Salma. Salma dulu dah. Salma. Untuk morfologi Coba, Salma. koloni, iya, Ya. Ibu. Untuk morfologi koloni yang diteliti, yang pertama bentuk koloni bakteri, diameter, warna koloni, tepi koloni, kemiringan, konsistensi, dan sifat pada media BAP. Oke, ya. Betul. Jadi ada 7 karakter. Nah, kemudian salah satu karakter adalah sifat pada media BAP. Coba Hafiz Mukaromah. Hafiz Mukaromah. Halo Hafiz. Ini nongol on kamera tapi kok enggak nyauri. Hafiz. Ya, dah. Coba Ardan Diandra. Halo Ardan. Ya, Bu. Ardan di mana? Di rumah, Bu. Di Ya, Bintaro. rumah mana? Di mana? Bintaro. Di Bintaro. Coba ya, yang tadi Ibu tanyakan. Sifat pada media BAP. Kira-kira yang diamati apa saja, Ardan? Izin, Bu. Suaranya putus-putus di saya, Bu. So, yang lain putus-putus enggak, Bu Cici? Tidak, Ibu. Mungkin Tidak, Bu. sinyalnya Tidak. Ardan. Nah, Ardannya berarti. Iya, Bu. Coba, Ardan. Ya, tadi yang dimaksud sifat pada media BAP itu apa saja, Ardan? Kurang tahu, Ibu. Kurang tahu. Siapa yang bisa jelaskan? Siti Nailil, Bu. Saya, Bu. Saya, Siti Bu. Nailil, Siti Bu. Nailil, coba Siti Nailil. Baik, Bu. Sifat BAP itu ada gamma, alfa, sama beta. Ya, itu namanya tipe hemolisa, ya, bisa alfa, bisa beta, bisa gamma. Coba Siti, apa yang bedanya antara alfa dan beta? Bisa dijelaskan, Siti? Kalau beta lisis warna kuning gitu bukan, Bu. Kalau alfa transparan. Coba Vina Aprilia, di mana ini Vina? Cilacap, Ibu. Cilacap. Coba bedakan antara alfa dan beta. Bedakannya bagaimana, Vina? Kalau alfa hemolitikus itu menghemolisa sebagian sekitar koloni, biasanya warna hijau, Ibu. Kalau Oke. beta hemolitikus itu
sempurna. Oke, ya. Jadi kalau beta hemolitikus itu sempurna, ya. Kemudian kalau alfa itu hemolisa sebagian di sekitar koloni warnanya kehijauan. Ibu sudah share PPT-nya kan? Halo, saya sudah share PPT ya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh belum, oke ya nanti. Oke, sekarang saya coba saya teruskan ya identifikasi Streptococcus. Kan kemarin yang Staphylococcus, ini Streptococcus. Ya, nah, oke. Diidentifikasi secara umum sama. Yang konvensional itu mikroskopis, ya pengamatan mikroskopis, kemudian makroskopis dan sifat fisiologi. Itu uji biokimia. Ya, ini kalau yang kemarin, nah, rangkuman hasil identifikasi untuk Staphylococcus. Idenya apa saja untuk membedakan antara Staphylococcus 1 dengan yang lain? 1. Katalase oksidase. Kemudian tipe hemolisa. Ya. Kemudian koagulase, uji koagulase. Uji mannitol salt agar. Kemudian uji sensitivitas terhadap antibiotik novobiosin. Nah, sekarang masing-masing ini sebetulnya strain Staphylococcus itu tidak hanya 3 ini. Ada masih banyak, ada Kohnei, ada Capitis, ada Psilosus, ya masih banyak. Nah, ini aureus, epidermidis, dan sapropithecus. Bagaimana membedakannya? Ketiga-tiganya ini secara mikroskopis sama. Kokus bergerombol seperti anggur, gram positif. Ya, warnanya violet berarti. Kemudian yang sama lagi apa? Uji katalase dan oksidase. Katalasenya positif, oksidasenya negatif. Ini menunjukkan bahwa Staphylococcus ini bersifat fakultatif anaerob. Ya, dia butuh oksigen tapi tidak mutlak 100%. Ya, ini namanya fakultatif anaerob. Kemudian dilihat dari tipe hemolisanya, Staphylococcus aureus itu hemolisa beta. Tadi di sekitar koloni warnanya jernih, transparan. Ya, kalau gamma itu tidak terjadi hemolisa. Jadi yang hemolisa beta itu Staphylococcus aureus. Yang lain hemolisanya gamma. Ya, pada Staphylococcus tidak ada hemolisa alfa. Oke. Kemudian berdasarkan uji koagulase yang menghasilkan enzim koagulase, itu enzim yang mampu mengkoagulasikan plasma, itu hanya Staphylococcus aureus. Yang lain negatif. Ya, kemudian uji MSA, mannitol salt agar. Ini uji fermentasi mannitol. Ya, tapi kadar garam MSA ini tinggi, yaitu 7,5% atau 7,5 gram dalam setiap 100 ml media, 7,5 gram garam. Jadi setiap 100 ml media mengandung 7,5 gram NaCl.
Ya, maka garamnya tinggi, maka disebutkan di situ mannitol salt agar. Jadi uji gula-gula, ya, fermentasi terhadap mannitol, tapi pada kadar garam yang tinggi. Ya, Staphylococcus aureus itu mampu tumbuh pada kadar garam tinggi, yaitu 7,5%. Dan mampu memfermentasikan mannitol. Sehingga apa? Ini hasilnya. Ya, di mannitol yang semua warnanya merah karena indikatornya phenol red, karena mannitol difermentasi menjadi asam, phenol red pada suasana asam warnanya berubah jadi kuning. Ya, jadi kalau Staphylococcus aureus itu mampu tumbuh pada kadar garam tinggi dan mampu memfermentasikan mannitol, maka warnanya jadi kuning. Beda dengan nih Staphylococcus saprophytecus. Dia tumbuh pada media MSA, tapi medianya tetap berwarna merah. Nah, kenapa tumbuh? Karena dia tahan terhadap kadar garam tinggi, tapi tidak memfermentasikan mannitol. Sehingga apa? Di sini positif tumbuh, tapi tidak memfermentasi mannitol. Ya, ini untuk uji MSA. Kemudian, kalau novobiosin itu hanya untuk membedakan antara Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus saprophytecus. Ya, untuk identifikasi Staphylococcus aureus tidak perlu dilakukan uji novobiosin. Ya, paham ini ya? Nah, ini adalah macam-macam uji minimum yang paling minim untuk dapat membedakan antara Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophytecus. Sudah paham ini? Siapa yang belum paham? Nah, saya ingatkan kembali nih, tipe hemolysa beta ini di sekitar koloninya ini jernih, ini beta. Ya, lah kadang-kadang ya, Staphylococcus aureus pada media BAP hemolysanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena prosentase darahnya terlalu tinggi, ya, sehingga hemolysanya tidak dapat tampak. Tapi apa ditunjukkan untuk uji yang lain? Nah, ini warnanya kuning keemasan Staphylococcus aureus itu. Ya, warnanya kuning keemasan. Jadi seperti ini. Kalau hemolysa beta seperti ini. Ya, tolong diperhatikan itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum saya lanjutkan. Belum, Ibu. Ya, saya lanjutkan ini. Streptococcus itu genus ya, genusnya Streptococcus. Secara mikroskopis kokus berderet, susunannya berderet. Gram positif berarti berwarna apa? Kalau gram positif violet atau ungu. Ada yang berkapsul, ada yang tidak. Ada yang punya kapsul, ada yang tidak. Nah, siapa yang punya kapsul, siapa yang tidak nanti. Ya. Terus, pada Streptococcus ini ada tiga tipe hemolysa. Ada yang alfa hemolysa, ada yang beta hemolysa, ada yang gamma hemolysa. Ya, kalau Staphylococcus
tadi hanya ada 2 tipe hemolisa, beta dan gamma. Ya, tapi kalau pada Streptococcus ada 3 tipe hemolisa. Kemudian katalasenya negatif. Ya, katalasenya negatif. Kalau Staphylococcus katalasenya positif. Ada yang masih ingat uji katalase itu reagennya pakai apa? H2O2. H2O2 berapa persen? 3%. 3%. Ya. Secara visual, kalau katalase positif yang dilihat terjadi apa? Ada apanya? Gelembung. Ada gelembungnya. Ya. Tapi kalau katalase negatif berarti gelembungnya tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat ciri-ciri mikroskopisnya ini. Nah, ini ada yang sampai seperti ini, panjang begini. Ya. Nah, ini seperti rantai, tapi penampakan seperti ini biasanya kalau diambil dari sampel yang tumbuh pada media cair. Ya, kalau dia tumbuh pada media cair, dia tampak bisa seperti ini. Bagus kan? Tadi fokus berderet seperti rantai, gram positif. Nah, kalau diambil dari sampel dari koloni atau mungkin sampel murni, maka tampak banyak yang putus-putus. Ada yang kadang tampak 2 seperti ini, ya. Nah, ini Streptococcus, ya. Streptococcus. Kemudian dari kokus berderet aja bisa modelnya beda-beda. Ada yang rapet, ya, kokusnya rapet seperti rantai, tapi ada yang dia dua, ya, tapi dia berderet, tapi itu dua terus ada jeda, 2 lagi ada jeda, 2 lagi ada jeda, ya, sama-sama kokus berderet, tapi modelnya beda. Nah, itu bisa diamati kalau kamu sudah praktikum. Kamu belum praktikum ya? Oke. Terus selanjutnya, ini tadi mikroskopisnya kokus berderet, ya, bersifat gram positif. Katalasenya negatif. Ya. Di Streptococcus itu mikroskopisnya kokus berderet gram positif. Katalasenya negatif. Oke? Nah, ada 3 macam tipe hemolisa. Ada alfa, ada beta, ada gamma. Nah, kembali lagi ingat bagaimana alfa, beta, dan gamma. Ini alfa di sekitar koloni warnanya kehijauan. Ya, kalau beta di sekitar koloni jernih. Kalau gamma tidak menghemolisa. Ya, jadi kalau kamu identifikasi kokus, tahu tipe hemolisanya alfa, nah, ini tidak mungkin dia Staphylococcus. Tapi untuk meyakinkan itu harus diuji katalase. Ya, di tipe hemolisanya ini. Kemudian, bagaimana ciri mikroskopisnya? Bentuk koloninya bulat. Ukurannya, ya, diameternya 1-2 mm. Tapi ada yang ukurannya kecil seperti titik jarum. Khususnya ini, ya, yang
alpha hemolyticus itu koloninya kecil seperti titik jarum. Ya. Kemudian tepinya rata, elevasi itu kemiringan, dilihat dari samping dia cembung. Konsistensinya smooth, halus. Yang kasar seperti apa? Yang kasar itu seperti koloni Mycobacterium tuberculosis, seperti bunga kol. Kalau yang cewek pasti tahu bunga kol itu kayak apa. Kalau yang cowok saya kira juga tahu. Ya, bunga kol itu merentel-merentel itu dan kasar. Itu yang disebut koloni roh kasar. Kalau pada Streptococcus ini konsistensinya smooth. Warna koloninya transparan atau putih seperti porselin. Nah, tipe hemolysa bisa alfa, beta, dan gamma. Nah, tergantung jenis bakterinya. Streptococcus yang mana dia? Alfa, beta, ataukah gamma. Nah, ini dan saya lanjutkan. Macam-macam uji ya, ini alpha hemolyticus dulu ya. Jadi Streptococcus alpha hemolyticus itu ada dua macam. Streptococcus viridans atau Streptococcus mutans ini. Ya, dan Streptococcus pneumonia. Ini dua-duanya tipe hemolysanya alfa. Ya, tipe hemolysanya alpha hemolyticus. Nah, terus bagaimana membedakan antara keduanya? Ya, jadi dengan 4 macam uji di atas ini. Ada Quellung test, ada kelarutan empedu, ada inulin test, ada optohin test. Ya, jadi alpha hemolyticus, Streptococcus yang tipe hemolysanya alpha ada 2 macam, yaitu Streptococcus viridans atau mutans, dan yang kedua Streptococcus pneumonia. Dua-duanya ini kalau ditanam pada media BAP itu menghasilkan tipe hemolysa alfa. Jadi di sekitar koloninya warnanya kehijauan. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana membedakan ya, koloni tersebut miliknya viridans, Streptococcus viridans, ataukah Streptococcus pneumonia. Ada 4 macam uji. Quellung test, kelarutan empedu, inulin test, dan optohin test. Nah, apa itu Quellung test? Nah, saya lanjutkan. Ya, Quellung test, ya, ini uji kelarutan empedu dulu. Ya, uji kelarutan empedu atau bile solubility. Ini untuk melihat bahwa bakteri itu larut dalam empedu apa tidak. Nah, ini sebetulnya untuk menguji bakteri itu menghasilkan enzim autolisis ataukah tidak. Ya, enzim autolisis itu enzim yang melisiskan dirinya sendiri. Dan enzim autolisis ini aktif apabila ada garam empedu atau sodium deoksikolat. Ya, sodium deoksikolat itu adalah garam empedu. Nah, gimana caranya? Jadi kalau bakteri itu punya enzim autolisis, maka ketika diteteskan 2% sodium deoksikolat pada permukaan koloni Streptococcus alpha hemolyticus, kemudian diinkubasi
35 derajat Celcius selama 30 menit. Terus nanti diamati di bawah mikroskop. Kalau selnya larut, nah, selnya larut terus jadi homogen, maka di situ berarti yang diuji adalah Streptococcus pneumonia. Tapi kalau enggak larut, berarti dia adalah Streptococcus viridans. Nah, kenapa ada yang larut, kenapa tidak? Kalau yang larut berarti dia punya enzim autolisis. Kenapa? Karena begitu ditetesi sodium deoksikolat, enzim itu aktif dan melarutkan dirinya sendiri. Ya, sedangkan Streptococcus viridans atau Streptococcus mutan, dia tidak punya enzim autolisis ini. Maka ketika ditetesi sodium deoksikolat, yang tenang-tenang aja, dia nggak akan lisis. Nah, siapa yang belum jelas tentang uji kelarutan empedu ini? Bentar, cetak. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham dengan uji kelarutan empedu? Kalau belum paham, tanya. Silakan yang belum paham tanya. Sudah paham semua? Sudah. Insya Allah sudah, Ibu. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Ini inulin tes. Inulin itu gula-gula. Sama uji gula-gula yang lain. Ya, jadi media uji gula-gula itu mengandung inulin 1%. Nah, apa artinya 1% melani indah? Iya, Ibu. Coba, artinya media inulin 1% itu artinya apa? 1 mili dalam 100 mili media. Nah, inulin itu gula-gula, ya bisa 1 mili dalam 100 mililiter media di 1 mili inulin. Kalau inulinnya dalam bentuk serbuk, berarti mili atau apa satuannya? Gram. Gram. Berarti berapa gram dalam 100 mililiter, no? 1 gram dalam 100 mililiter. Iya, 1 gram dalam 100 mililiter. Ya, itu. Di inulinnya 1 gram. Kalau kita membuat media 100 mililiter. Indikatornya penol red. Maka medianya warnanya merah. Kayak MSA tadi kan juga merah kan? Nah, kalau inulin itu difermentasi, maka menghasilkan asam. Sehingga indikator penol red warnanya berubah menjadi kuning. Ini menunjukkan bahwa bakteri memfermentasikan inulin. Oke, nah yang ujinya positif yang memfermentasi inulin, dia adalah Streptococcus pneumonia. Kalau Streptococcus viridans, uji negatif. Dia tidak memfermentasikan inulin.
Ya, tidak memfermentasikan inulin. Jadi tadi Baileys Bile solubility test, inulin test. Kemudian, nah, optohin test. Optohin test itu uji sensitivitas terhadap antibiotik optohin. Ini metodenya adalah metode DIS atau metode difusi atau metode Kirby-Bauer. Ya, nih metode Kirby-Bauer, metode DIS atau metode difusi. Difusi itu difus. Jadi optohinnya ada pada DIS antibiotik. Kamu udah pernah lihat belum? Sudah pernah lihat belum? Belum pernah. Oke, nanti ya. Terus medianya khusus media untuk uji sensitivitas itu media MHA, Muller Hinton agar. Ini ya kayak agar-agar swallow tapi yang tidak dikasih warna. Ya, yang tanpa warna itu. MHA warnanya hampir seperti itu. Ya, terus kalau sensitif, ya, kalau sensitif itu berarti di sekitar koloni nanti ada zona bening, dia nggak tumbuh. Tapi kalau resisten itu dia tahan terhadap optohin. Jadi kalau resisten dia adalah Streptococcus viridans, tapi kalau sensitif itu Streptococcus pneumonia. Ya. Jadi 4 macam tes. Yang satu lagi adalah uji kelarutan Quellung test. Nah, ini cara kultur ini sudah. Nah, Quellung test. Quellung test itu uji pembengkakan kapsul tadi. Kan tadi di awal Bu Cici sudah jelaskan. Ada yang memiliki kapsul, ada yang tidak. Nah, yang untuk mendeteksi bakteri itu memiliki kapsul atau tidak, maka dilakukan uji pembengkakan kapsul ini, Quellung test. Di Quellung test itu uji pembengkakan kapsul. Nah, caranya, jadi koloni bakteri diletakkan di objek gelas, kemudian ditambah antibodi anti kapsul. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop itu menggembung, ya, berarti dia punya kapsul. Siapa yang punya kapsul? Yang punya kapsul adalah Streptococcus pneumonia. Ya. Yang tidak punya kapsul adalah Streptococcus viridans. Di mana Streptococcus viridans bisa didapat atau Streptococcus mutan di mulut kamu, mulut saya, semua mulut itu bisa ketemu dengan Streptococcus viridans atau Streptococcus mutan. Nah, bakteri ini sering menyebabkan karies gigi. Nah, Streptococcus mutan, Streptococcus viridans sering menyebabkan karies gigi. Tahu ya karies gigi? Coba Talita Azalia. Talita di mana ini Talita? Di Semarang, Bu. Di Semarang. Tahu kamu karies gigi itu kayak apa? Kurang tahu, Bu. Nah, kalau giginya ada titik-titik hitam, calon berlubang, itulah karies gigi. Ya, itu salah satu penyebabnya adalah bakteri Streptococcus mutan atau Streptococcus viridans.
Ya, di Streptococcus mutan atau Streptococcus viridans itu adalah flora normal mulut manusia. Nah, jadi kamu semua, saya itu di mulutnya ada Streptococcus viridans atau Streptococcus mutans. Ya, paham itu ya? Nah, 4 macam ini, kalau Quellung tesnya positif, jadi dia memiliki kapsul, kemudian dia larut dalam empedu, berarti punya enzim autolisis, memfermentasikan inulin, kemudian sensitif terhadap optohin, sensitif terhadap optohin, dia adalah Streptococcus pneumonia. Ya, mungkin ini saya tambahkan aja. Ya, jadi kalau Quellung tes positif, ya, berarti bakteri, kalau Quellung tes positif, bakteri memiliki kapsul. Nah, bakteri berkapsul. Kelarutan empedu kalau dia larut dalam empedu berarti memiliki enzim autolisis. Ya, di larut dalam empedu memiliki enzim autolisis. Kalau inulin positif, inulin positif berarti memfermentasikan inulin. Nah, kalau optohin positif, ya, berarti sensitif terhadap optohin. Nah, nih, jadi kalau ciri-ciri 4 ini ada semua, positif semua, ini positif, 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 dan yang terakhir sensitif, dia adalah Streptococcus pneumonia. Tapi kalau bakteri tidak berkapsul, tidak larut dalam empedu, tidak memfermentasikan inulin, resisten terhadap optohin, dia adalah Streptococcus mutans atau Streptococcus viridans. Ya, itu macam-macam uji pada Streptococcus alpha hemolyticus. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau belum ada, ganti saya yang bertanya ya. Rianti Okta. Ada enggak ini Rianti Okta? Halo Rianti Okta? Masih enggak ada ya. Oke. Avita Stiana. Avita Stiana. Avita Stiana. Halo, Avita Stiana ada enggak ini? Sekali lagi dipanggil Ibu enggak? Merespon berarti enggak ada. Oke. Ya. Niswa.
Iya, Bu. Oke, coba Bu Cici dijelaskan ciri-ciri mikroskopis Streptococcus. Niswa. Ciri-ciri mikroskopis Streptococcus. Berbentuk kokus bulat, Terus? berderet atau berantai. Ya, berderet atau berantai. Terus? Gramnya gram positif. Gram positif. Oke, berarti warnanya apa? Ungu. Oke. Ya, terima kasih. Karina Nur Amanda. Karina Nur Amanda. Iya, Ibu. Oke. Coba macam-macam uji untuk membedakan antara Streptococcus pneumonia dan Streptococcus viridans. Ujinya apa saja coba? Karina Nur Amanda. Ada uji Quilling, ada uji kelarutan. Quellung. Iya, Quellung test. Quilling test, Quellung. ada Quellung test, ada uji kelarutan empedu, ada uji inulin sama uji Optocin ya, uji optocin. Jadi ada 4 macam uji. Coba tadi yang enggak ada Devi Afna. Devi Afna masih enggak ada? Devi Ada, Bu. Afna? Ada, Bu. Ya. Coba, oke. Kania Rebecca. Kania Rebecca, ada enggak ini? Kania Rebecca. Halo, Kania Rebecca. Tidak ada ya. Oke. Septiana Greta. Septiana Greta. Septiana Greta. Septiana Greta. Tidak ada juga. Oke. Norkisara Visa. Norkisara Visa. Oke. Coba sebutkan macam-macam tipe hemolisa pada Streptococcus. Ada 3 tipe hemolisa alfa, sama tipe hemolisa beta dan gamma. Oke, ya, 3 tipe hemolisa. Norkisara ya itu. Enggak ada R-nya, mohon maaf, Bu. Siapa? Oh, Nukisara. Nukisara ya. Nukisara. Nukisara Visa. Oke. Ya, terima kasih. Azizah Hana. Azizah Hana. Azizah Hana.
Tidak ada. Ya, Azizana tidak ada. Oke. Sekarang untuk membedakan antara Staphylococcus dengan Streptococcus, yang paling mudah di awal dengan uji apa? Dwi Retno. Dwi Retno? Iya, Bu. Untuk membedakan antara Staphylococcus dan Streptococcus dengan uji apa coba? Uji katalasenya. Iya, coba kalau katalasenya Staphylococcus seperti apa, Streptococcus seperti apa? Katalase yang positif itu Staphylococcus. Kalau katalase negatif itu Streptococcus. Oke, betul ya, Dwi Retno. Oke. Ya, itu membedakan awal. Keduanya, ya baik Staphylococcus atau Streptococcus itu tumbuh baik, tumbuh subur pada media blood agar plate BAP. Ya, pada media BAP keduanya tumbuh subur. Oke. Sekarang saya lanjutkan yang beta hemolisa. Nah, ya. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan Pak belum? Udah, Ibu. Udah, Bu. Udah ya. Yang kedua adalah Streptococcus beta hemolyticus. Macam-macam ujinya, ada bacitracin test. Ini uji sensitivitas terhadap antibiotik bacitracin. Yang kedua adalah CAM test. CAM itu CAMP ini Christine Anderson, siapa saya lupa. Nah, ini nama orang yang menemukan. Ya, dia ada uji bacitracin test, ada CAM test, ada bile esculin test, dan uji kepekaan terhadap NaCl 6,5%. Nah, bacitracin test itu menggunakan medianya, sebentar. Nah, ini bisa menggunakan media BAP atau media MHA, Muller-Hinton agar, menggunakan disantibiotik, ya, menggunakan disantibiotik bacitracin. Metodenya metode difusi atau metode cakram atau metode Kirby-Bauer. Ya, jadi bisa pakai MHA, bisa pakai BAP, ya, metodenya pakai metode difusi atau metode DIS atau metode cakram atau metode Kirby-Bauer. Ya, prinsip ujinya sama dengan uji sensitivitas yang lain. Nah, kalau sensitif, nah, di sensitif itu berarti dia mati, ya, kalau kena bacitracin. Kalau diobati bacitracin dia akan sensitif, maka mati. Maka di sekitar disantibiotik dia tidak tumbuh. Nah, mungkin nanti lain waktu saya carikan yang model uji sensitivitasnya. Ini dimiliki oleh Streptococcus grup A. Grup A itu Streptococcus pyogenes.
Ada Streptococcus grup A, Streptococcus grup B, dan Streptococcus grup D. Grup A itu Streptococcus pyogenes. Grup B Streptococcus agalacti. Dan grup D itu Enterococcus. Ya, nah, ini uji basitrasin tes. Ini kalau sensitif berarti dia Streptococcus grup A atau Streptococcus pyogenes. Ya, itu uji basitrasin. Kalau uji Chemtest ini, ya, medianya BAP. Terus digunakan selain Streptococcus grup B atau agalacti atau Streptococcus yang mau diuji, digunakan Staphylococcus aureus. Ya, nah, uji positif terbentuk sinergi tipe hemolisa, membentuk seperti panah. Sebentar, bentuk gambarannya. Nah ini, ya ini Staphylococcus aureusnya. Terus ini Streptococcus diinokulasikan tegak lurus ini, seret gini. Sama-sama punya tipe hemolisa. Staphylococcus aureus tipe hemolisanya beta, Streptococcus agalacti juga hemolisanya beta. Jadi kedua tipe hemolisa ini kalau disinergikan dia akan membentuk panah seperti ini. Nah, ini menunjukkan Chemtest positif ini. Ya, Rohat zone of clearing in the region. Nah, dia membentuk seperti panah, ya, di hemolisanya jernih, ya, di mana ini terdapat faktor Chem dari Streptococcus agalacti yang sinergi dengan hemolisin, beta hemolisin dengan Staphylococcus aureus. Dia akan membentuk seperti ini. Namanya uji Chemtest. Ya, jadi kalau Chemtest itu selain dibutuhkan bakteri yang diuji, itu juga ada Staphylococcus aureus. Ya, kalau Chemtest positif seperti ini, maka dia adalah Streptococcus grup B atau Streptococcus agalactiae. Nah, itu uji yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bile esculin test. Positif itu dimiliki oleh Streptococcus grup D atau Enterococcus dan non-Enterococcus. Jadi semua tumbuh. Ya, kayak apa bile esculin test dan apa itu? Nah, kita lihat bile esculin test ini. Bile esculin test itu digunakan media bile esculin agar. Ini termasuk media selektif dan media diferensial. Ya, bile esculin test, bile esculin agar termasuk media selektif dan media diferensial. Selektif yang mau untuk menyeleksi, diferensial untuk membedakan. Nah, nanti bisa tahu membedakan antara apa dan apa. Ya. Saya lanjutkan. Nah, media bile esculin agar ini digunakan which is used to presumptively identify Enterococcus and group D Streptococcus. Jadi ini adalah media yang digunakan untuk identifikasi presumptif antara Enterococcus dan
grup D Streptococcus. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertumbuhan dari organisme pada media bile esculin agar ini. Kalau dia tumbuh siapa, kalau tidak tumbuh siapa. Maka di sini dikatakan media diferensial dan media selektif. Apa saja kandungannya? Ada beef extract, ekstrak daging, ada enzim yang mendigest gelatin, enzymatic digest of gelatin, ada eskulin, ada ox bile, kemudian ada ferric amonium citrat, ada agar, ya. Ini dalam 1000 ml atau 1 liter media itu mengandung agar 15 gram. Ini berarti media ini media padat. Nah, kalau 15 gram dalam 100 ml, 1000 ml media, berarti agar-agarnya berapa persen? Coba dihitung. Siapa yang bisa ngitung? Coba. Silakan dihitung yang sudah ketemu, bilang berapa persen agar-agarnya. Salam. Selesai dulu. Ya. Siapa yang sudah ketemu? Cynthia Rahmawati? Belum Ibu, masih ngitung. Mohon maaf. Masih ngitung. Mohon maaf. Oke, sinyalnya kurang bagus Ibu. Oke. Siapa yang sudah ketemu? Satu 1,5%. Berapa? 1,5%. Betul, karunia ilahi ya. Oke, siapa yang belum paham bagaimana bisa ketemu 1,5%? Saya, Bu. Coba, Anissa. Coba, Anissa. Saya belum paham, Bu, maksudnya. Oh, belum paham. Coba tadi Karunia, dijelaskan bagaimana bisa ketemu 1,5%. Kalau 1% itu kan artinya 1 gram per
100 mili atau 10 gram per 1000 mili. Jadi 15% kan 1,5%, 1,5 gram dari 1000 mili. 15 gram Ya. dari 1000 mili. Jadi 1,5%. Iya, kan gini toh. Kalau persen itu kan per 100. Kalau 1000 bisa jadi per 100 dibagi 10. 1000 bagi 10 kan 100. Yang 15 juga dibagi 10 berarti 1,5. Ya kan? Nah, 15 dibagi 10 kan 1,5. Ya udah 1,5% itu ketemu. Nggak usah lama-lama. Ya kalau per 100% itu pasti per 100. Ya kalau 1000 ya berapa kalinya 100? Berarti 10 kalinya. Berarti 1000 harus dibagi 10. Ya, 15-nya ya dibagi 10. Ya, kalau 1000 mili 15 gram, 100 mili ya 1,5 gram. Berarti 1,5%. Anissa sudah paham belum? Paham Ibu, terima kasih. Oke, ya, oke. Ini saya cukupkan sekian dulu, tapi saya mau absen dulu, ya. Nah, ini kan yang muncul-muncul terakhir-terakhir kan yang Herdinia Puspita. Dan enggak ini Herdinia Puspita? Ada Ibu. Ada. Oke, saya buka Siamus dulu ya. Kamu kelas apa? Kelas A. Kelas A ya. Kok ini hanya 33 ya? Ini yang benar mana ini? D4, D4. Ini mesti salah absennya. Oke, udah nanti saya ini kan kelas A ya. Ya, Bu. Ibu. Kelas A, sebentar. Siti Nurfandila ada? Halo? Siti Nurfandila ada enggak? Adinda Putriana? Ada Bu. Adinda Putriana ada ya? Ardan Bu, Diandra? Ardan Hadir. ada? Hadir Bu. Ada. Ingrid Daratista? Hadir Bu. Oke. Siti Nurfandila? Tidak ada. Ananda Siantika? Ada Ibu. Septia Akimatun? Ada Ibu. Melani Indah Rahmawati? Hadir Ibu. Mutiara? Hadir Ibu. Rizka? Hadir, Bu. Nah, tadi kok dipanggil Rista Okta ada ya? Ada. Dinda Karisma? Hadir, Bu. Anissa Nur Ulinuha? Hadir Bu. Yayan Wulandari? Hadir Bu. Mutia?
Hadir, Bu. Septiana enggak ada ya, Septiana Greta. Norvita Bu. Arsa. Hadir, Septiana Ibu. Greta ada. Tiana ada, Bu. Tadi kok dipanggil Ibu enggak ada. Tadi sinyalnya putus-putus, Bu. Alasan ya. Diva Inawati. Ada, Ibu. Siti Maulida. Hadir, Bu. Rizka Rosita. Hadir, Ibu. Devika Rizky. Hadir, Ibu. Talita. Hadir, Ibu. Feni Bella. Hadir, Ibu. Alfiana. Hadir, Ibu. Alvina. Ya, Ibu. Ada Alvina? Ada, Ibu. Hadir. Anissa. Anissa. Hadir, Bu. Mesa Pradita. Hadir, Ibu. Diah Asmiranti. Hadir, Bu. Desti. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Ahmad Islakul. Ada Bu, hadir. Prastia Adiguna. Hadir Bu. Tara. Hadir, Tidak Bu. ada. Hadir, Bu. Ada. Elham. Hadir Bu. Aina. Ainaya. Bu. Aziza. Hadir, Ibu. Aziza ada mana? Hadir, Bu. Oke. Ya, yang lain ada yang belum saya undang banyak ya. Ini absennya belum masuk ke sini. Nanti silakan kamu tanya ke admin. Ya, tanya ke admin, absennya kok belum ada di Siamus gitu. Ya, tolong ditanyakan ya. Halo? Ya. Jadi karena absennya di sini enggak semua ada. Oke. Ya. Tolong nanti ada yang hubungi Ibu, nanti PPT-nya saya share. Ya, perkuliahan berikutnya kelanjutan dari Streptococcus sama nanti Micrococcus ya. Saya jatahnya itu Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.